sebagai paling afdolnya ibadah badan zahir kita, wa ba'daha as-shaum, tsummal hajju, tsummal zakat, ya. Kemudian puasa, haji, zakat, itu ibadah-ibadah yang afdoliyah buat badan kita setelah dari afdolnya ibadah sholat, ya. Karena sholat itu suatu kewajiban yang memang rutinitas dilakukan tanpa ada terkecuali. Sehat sholat, sakit pun sholat tetap wajib. Tidak ada kategori tertinggal untuk meninggalkan sholat, ya. Kapan kita mulai nggak sholat? Kalau udah disolatin. Kalau belum disolatin masih terus wajib itu sholat. Itu sholat tuh ibadah badan paling afdal zahiriyah, ya, karena seperti itu, ya. Kemudian wa ita'uz zakati, yang ketiga rukun Islam adalah memberi zakat. Ai atauha liman wajada minal mustahiqin fauran. Jelasnya memberikan zakat bagi orang yang memiliki persyaratan zakat. Zakat itu ada nisab, ada haul, ya. Zakat yang perlu dizakatin itu ada berapa macam, ya. Ada pertanian, perdagangan, emas perak, ya, barang temuan, harta karun, terus hasil tambang, ya, itu hal-hal yang wajib dizakatin. Jadi orang Islam kalau memiliki unsur-unsur itu kemudian mencapai nisab dan haulnya, batasnya, ya, maka wajib mengeluarkan zakat. Dari semua itu kalau kita kaji sekarang hampir minim ada di kita semua, ya. Pertanian apa yang kita mau garap? Kita kagak punya sawah, kagak punya kebun, ya. Karena dalam pertanian pun ada persyaratan berapa yang mesti dikeluarkan setiap kita panen. Itu paling enggak ada ratusan kilo, 600 kilo lebih dari hasil panen kita. Umpamanya kita panen padi, ya, sekali panen itu bisa mencapai di atas 600 kilo atau 700 kilo, baru wajib zakatnya 2,5%. Ya, kalau cuma dapat 2 karung mah belum ada ratusan kilo itu mah, ya. Sapi atau kita punya sapi, miara sapi, ya di mana sapinya mah kita juga nggak punya, nggak ada wajib zakat buat kita, ya. Emas perak, ya. Jadi kebanyakan di perempuan yang invest sekarang itu banyak invest dengan emas, ya. Ada duit dibeliin emas, ya. Makanya kalau yang di rumah punya istri suka beli emas, ya, nah, itu hati-hati kalau emasnya sudah mencapai 85 gram, bukannya kilo, ya, itu sudah wajib, ya. Ada yang punya emas sampai puluhan kilo, ya, 60 kilo, itu emas bisa nyari duit itu mah. Iya, Mas Yanto. Ya, tuh, itu beberapa yang memang ketika kita memiliki ya harus dikeluarkan zakatnya, ya, karena itu kewajiban bagi orang yang memang ketika dia memiliki harta tersebut. Dan kemudian wasaumu Ramadan, yang keempat saum Ramadan, ya. Wa fardu pisahban minan sanati thaniyah minal hijriyah. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'u ramadanatin wahidan kamilan wa thamaniyatun nawaqisin. Ya. Yang keempat itu rukun Islam. Kalau memang kita mengaku sebagai orang Islam, sudah barang tentu ada sebuah kewajiban untuk menjalankan yang namanya ibadah puasa Ramadan. Nah,
asas dasar itu, ya. Kalau memang kita sudah diwariskan agama kita dari leluhur kita, orang tua kita, kita sebagai orang Islam, maka sudah barang tentu ada sebuah kewajiban untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa Ramadan, ya. Ketika kita datang Ramadan kita nggak puasa, ya sudah barang tentu wajib. Itu definisinya apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, berarti kalau setiap datang Ramadan kita nggak puasa, ya dosa yang kita timbun, yang kita tumpuk. Ya. Makanya Allah ciptakan Ramadan buat kita, Allah fasilitasi Ramadan buat kita, karena Allah paham betul dengan kelemahan kita, banyak dosa. Maka Ramadan itu tujuannya untuk merontokkan dosa-dosa kita. Tapi sayangnya makin kemari dengan puasa Ramadan, orang sudah menganggap itu hal yang biasa, ya, antara yang puasa dengan yang nggak puasa itu biasa, ya, padahal mereka nggak paham ini wajib, ya, ini wajib. Ketika pun ada yang namanya fidyah, ya, kita bayar fidyah, ya, itu boleh kita nggak puasa, nanti ada pasalnya sendiri sebetulnya. Kita cuma mesti membayar fidyah, ya. Dan ada juga orang ketika meninggal dibayarkan fidyah, ya. Untuk apa? Sebagai pengganti dari puasa wajib yang ditinggalkan semasa hidupnya, kan begitu dalam fidyah itu, ya. Ijab kabulnya, ya. Adapun beras ini saya keluarkan fidyahnya untuk almarhum siapa bin siapa sebagai pengganti ibadah puasa wajib yang ditinggalkan semasa hidupnya. Tapi itu bukan buat penebus dosa, menghilangkan, kategori meringankan. Kalau puasa yang kita tidak jalankan cukup dengan ditebus dengan fidyah, ngapain kita ribet-ribet? Agama tahun ini nggak puasa, gue beli beras aja udah, itu kan bayarin fidyah, itu ngerokok bebas, ya, makan bebas Ramadan. Nggak begitu. Itu hanya membantu sifatnya. Itu loh, kalau itu ada orang meninggal dibayarkan fidyah berarti bebas dosa-dosa puasanya, ya itu tak ada. Lo ngapain puasa? Kita bikin aturannya sendiri. Anak-anak grip nggak pada puasa, bayar fidyah dia mah. Makanya Ramadan bablas terus ngerokok. Nggak begitu. Itu alternatif ditentukan seperti itu, mudah-mudahan biar membantu ringan dari dosa-dosa yang ditinggalkan ketika menjalankan ibadah puasa. Itu maksudnya. Makanya di situ sebetulnya fidyah itu ya buat puasa. Kalau buat sholat nggak ada fidyahnya, walaupun dalam sigatnya ijab kabulnya terucap kata mentarkis sholat, dari meninggalkan sholat, ya. Makanya sholat mah sebetulnya kan tanpa terkecuali. Sehat sholat, sakit sholat. Nggak kuat berdiri duduk, nggak kuat duduk tidur, ya. Itu sholat tuh, saking wajibnya sholat, ya. Kalau puasa boleh, udah tua, aduh ini punya orang tua udah tua, udah pikun, ya, puasa mau puasa entar minta madang, yang namanya pikun. Nah udah yang begitu boleh bayarin fidyah, nggak puasa nggak apa-apa tuh, itu. Atau kita memang sakit yang kategorinya nih uzur dalam Ramadan puasa, sakit yang memang harus minum obat. Ketika kita tidak minum obat akan bertambah parah puasa kita. Tinggalkan puasa itu nggak apa-apa, ada uzurnya, berarti harus bayar fidyah pada saat itu, ya. Pada saat itu ada keringanan, ada pengecualian. Tapi kalau sholat nggak ada pengecualian, ya. Maka orang Islam, intinya dasar kembali lagi kepada rukun Islam, kalau memang sudah terkategori pengakuannya sebagai orang Islam, berarti ada kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak boleh ditinggalkan terkecuali ada uzur, yaitu tadi diantaranya
Ya nanti pasalnya ada, nanti punya bini lagi netein, sedangnya kalau di bawah puasa takut RTT-nya kering, boleh nggak puasa, ya bayar fidyah itu. Ya kalau yang segar bugar mah nggak ada pengecualian untuk meninggalkan puasa. Ya ketika meninggalkan puasa ya dia harus membayarnya. Ketika pun tidak membayar, sudah terlebih lagi dosanya sudah pasti bertambah, ya. Kecuali kita tinggalkan puasa dengan unsur sengaja tanpa uzur, ya. Sudah satu ya dosa, kedua tetap ada kewajiban untuk membayarnya, mengkodoknya, ya. Dan terakhir rukun Islam itu wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji ke Baitullah man istata'a bagi yang mampu ilaihi dalam melaksanakan ibadah haji sabila halnya di jalannya. Maksudnya apa? Karena pergi haji mah ada kategori jarak tempuh yang perlu, berarti apa? Biaya, itu. Dan pun juga yang namanya kewajiban ibadah haji mah tidak semua orang yang bisa melaksanakan. Jadi semacam ada pengecualian dalam kategori dilihat dari kadar manis tatoanya. Itu kewajiban ini terhitung daripada manis tatoa, barang siapa yang mampu tuh haji, ya kan rukun Islam Pak, wajib ya. Tapi kan di situ ada terusan wahijul baiti, dan pergi haji manis tatoa bagi yang mampu. Itu kalau yang nggak mampu boro-boro pergi haji Pak, makan aja kedekeran mulu, tidur puyeng, bangun tidur puyeng, mikirin besok mulu, ini pikirin ketemu ora itu kan. Kadang-kadang nggak usah begitu, ya. Ama yang di depan rumah bunyi aja kadang-kadang kita udah puyeng, tati dah di pulsa udah habis, ya, listrik tokennya, gitu. Tomboro pergi haji, gitu kan. Tapi biarpun begitu, mungkin kategori tidak mampu dan pun bukan tergantung. Memang mereka yang mendapat panggilan dari Allah, tapi tetap niat dipasang. Itu niatnya tetap dipasang kayak tadi di doa ratib itu kan ada, ya, minta supaya bisa disampaikan, ya, ke Baitullah, ziarah makam Rasulullah. Nah, itu siapa tahu. Makanya kan dalam agama Islam itu fleksibel, dipenuhi semua. Di antaranya baru-baru pergi haji, duit dari mana, ya, hidup aja pas-pasan. Makanya ada nilai-nilai ibadah yang mempunyai predikat dapat nilai pahala seperti haji mabrur. Itu banyak fasilitasnya di Islam. Orang yang ibadah sholat Jumatnya nggak ditinggal-tinggal 40 hari rutin, nggak pernah ada bolongnya, dapat nilai pahala seperti pergi haji mabrur. Orang yang menolong orang dalam kesusahan, kenapa bengong baik orang punya duit, ini udah 3 hari bini ngomel mulu, ya, bisnis orang meleduk, ya bukan dagang balon, coba dagang balon meleduk disuntik, ya. Gimana, bantu tolong nih, udah sana beli beras, ya, belanja. Orang yang kayak begitu dikasih nilai pahala seperti orang pergi haji, dapat haji mabrur, ya. Islam tuh luas seperti itu, ya. Jadi pada posisinya ibadah haji ini menjadi kewajiban manis tatoa bagi orang yang mampu. Tapi biar kata kita kategori mungkin tidak mampu, ya niat harus dipasang, ya. Niat harus tetap kuat, ya Allah. Apalagi dengar atau ngeliat tetangga berangkat, ya Allah pengen berangkat begitu, ya. Jangan mau duit dari mana sih gua mah, jangan asal ditanya,
pengen gak haji? Boro-boro dari mana? Jangan begitu, kepengen. Mudah-mudahan itu. Ya, itu kan jadi doa. Karena kan dalam kitab Irsadul Ibad itu diterangkan, angan-angan tuh jadi doa. Ya. Makanya kita nih nggak boleh nganglu, tau nggak nganglu kalau bahasa Betawi? Ngeluh. Pagi-pagi dong ngomong, itu yang orang punya duit. Ketemu siapa be? Nepak jidat. Apa sih? Orang punya duit yang gitu kan. Ketemu siapa be itu nggak boleh itu. Ya. Karena itu doa. Ya, doa. Yang ngeluhnya orang punya duit ya jadi doa ya terus orang punya duit. Gitu kan. Jadi ketemu siapa itu mestinya kalau dalam Islam itu nyengir, wis girang bener, wis gua sih, gitu kan banyak duit orang, gitu kan, kali membagi gitu, ya itu, ya makanya ada ibadah yang memang ada unsur membutuhkan duit, ya termasuk pergi haji, ibadah wajib tapi terhitung duitnya mampu atau tidak, ongkosnya ya, daftarnya, tapi tetap niat ada harus gitu kan ya, termasuk juga kayak kita akikah anak kita ya, itu kan termasuk ada kewajiban ibadah yang memang ada unsur duitnya ya, ada kewajiban dan ada kadar, makanya dia ada kadar batasnya itu ya, kayak akikah itu kalau mau udah kelewat waktunya ya sudah tidak lagi menjadi tuntutan kan gitu ya, jangan diribet-ribetin nih kamu korban ya udah akikah belum, mau nggak sah korbannya belum akikah ya, enggak juga, lain bagiannya korban akikah jangan disambung-sambungin, orang belum akikah nggak sah kurban buat nyari nilai pahala, akikah itu nebus nama kan itu loh istilahnya, jadi nggak ada kaitannya itu ya. Jadi kembali asas dasar rukun Islam itu yaitu berarti ketika kita memang mengaku sebagai orang Islam, sudah barang tentu 5 hal tersebut menjadi kewajiban untuk kita jalankan ya. Itu pasal kita pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya, 1-2 orang dipersilakan ya. Ada nanti pikir bahasan pikir emang saya mohon yang nggak paham nanya gitu aja ya. Bertanya kan? Iya silakan. Kayak tadi masalah bayar fidyah ya, kadang berpuasa tuh kalau ibu perempuan yang sedang menyusui itu yang bayar fidyah itu sang suami apa siapa? Ya. Dia kadang-kadang ponakan. Jadi Gini. sebenarnya gimana nanti gitu? Dalam kita berzakat fitrah, ya ini sedikit saya buka dulu. Zakat fitrah itu kan ada 2 niat. Pertama, niat sendiri-sendiri. Nawaitu an ukhri. Iya, ini saya buka dulu. Nawaitu an ukhrida zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Tetapi untuk kepala keluarga, nah, itu ditambah wa an jami'i ma nafaqatihim syar'an. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an jami'i ma nafaqatihim syar'an. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan orang-orang yang saya tanggung nafkahnya karena Allah Ta'ala. Mengacu dari situ berarti yang bayarin fidyahnya siapa? Ya suaminya. Itu karena itu tanggung jawab seorang suami, seorang bapaknya. Itu. Oh saya kerja Pak, saya punya duit, gitu kan? Saya punya penghasilan, saya bayar fidyah sendiri, ya monggo, silakan, mangga, ya. Boro-boro bayar fidyah dari mana? Orang belanja juga dari laki, gitu kan? Ini siapa yang bayar? Ya udah suaminya yang bayarin fidyahnya. Suaminya kan nggak ada. Nah, suaminya nggak ada. Gimana? Ini suaminya nggak ada. Ya yang bisa dikategori diandalkan siapa?
Itu. Saudara bisa ya. Nah, boleh saudara. Ya, itu. Judulnya, kategorinya membayar fidyah karena dari puasa yang memang dia tinggalkan gitu atas kemampuan orang-orang yang memang ada di sekitarnya. Kalau istri ya suaminya, kalau memang dia nggak ada suaminya, ya kategorinya siapa yang bisa membayarkan. Ketika memang tidak ada yang bisa bayarkan, ya sudah gugur. Gugur kan bayar berarti apa? Dia kan orang, berarti jatuhnya dia orang miskin. Nah, ya kalau justru orang miskin itu kan menerima. Kalau nyatanya memang nggak ada ini bisa membayarkan, ya sudah gugur, usah bayar fidyah karena ini orang miskin. Justru orang miskin itu menerima fidyah tersebut. Ya. Buat siapa itu fidyah? Kan di situ dijelaskan, nanti dalam fikih itu dijelaskan membayar fidyah kasih makan orang miskin. Tuh, 1 hari 1 malam mood, pakai malam habis warung di orang satu, ya. 1 orang aja 1 hari, ya. Itu mau 3,5 liter atau mau 1 mood, ya. Mood itu ukurannya yang nggak ada seliter sebetulnya, gitu, ya. Tapi lokan gitu kan, ninggalin puasa, kemudian bayar fidyah bini gua nih dibawain beras pakai tangan gitu kan, itu ya gak pantas juga. Jadi ukur apa seliter lebih atau lebihin istilah kata gitu ya. Kemarin juga ada ya, lebaran dapat 3 hari, ke saya juga ada yang begitu, istrinya ninggalin puasa nggak sampai sebulan, ngasih duit buat bayar fidyah istrinya, ya saya buka ada 1 juta. Ya, itu tinggal tergantung kadar kemampuan. Ya kita zakat fitrah biasanya berapa sih kalau pakai duit? 50. Nah, ya udah 50 lah paling nggak 1 hari kita kasih makan 1 orang fakir miskin itu, ya. Berapa lama dia ninggalin? Sebulan, ya udah kali B berarti 30 hari itu, ya. Nanti sekaligus boleh. Yang dalam keterangan maksudnya setiap hari dikeluarkannya, karena ninggalin puasanya ya 1 hari terhitungnya itu, ya. Jadi tadi kalau memang ada istri menyusui nggak bisa puasa, yang bayarin fidyahnya suaminya. Karena kalau saya buka kayak tadi zakat fitrah itu, makanya niatnya kalau buat kepala keluarga ya ditambah waan jami iman apa qatin syar'an, dan dari orang-orang yang saya tanggung nafkahnya karena Allah Ta'ala, baru nanti mereka niatkan masing-masing istri ya anak gitu, ya. Wah saya mah nggak pernah begitu keluar untuk yang biasa niat biasa itu juga, maksudnya biar lebih sempurna lagi kategori niatnya, kan emang benar begitu kan, ini saya yang nanggung nafkahnya setiap hari, makanya disarankan niatnya ditambah seperti itu, wa an jami'i ma nafaqatihim syar'an, dan dari mereka-mereka yang saya tanggung nafkahnya karena Allah Ta'ala. Itu ya. Paham berarti? Oke, ada lagi yang lain? Saudara? Nanya? Ya, silakan. ini masalah zakat hasil temuan itu maksudnya Maksudnya? ya hasil temuan itu berbentuk apa, uang apa gimana gitu? Emas perak. Oh, mas perak. Ya. Itu dalam fikih, nanti kita ketemu pasalnya nanti gitu kan. Itu barang temuan semacam harta karun. Ya, ya. Harta karun yang pada tolak